Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Zakar Lain dengan NIM 2417 dan 401. Di sini saya menjelaskan tentang sejarah bangsa Indonesia yang sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Awal mula bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya ini, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa budaya dalam buku pelajaran akademia. Bahasa Melayu ini juga digunakan sebagai bahasa suku di Nusantara atau mereka yang datang dari Indonesia. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan dalam perdagangan sebagai bahasa antar suku di Nusantara ataupun dalam pedagang yang datang dari luar Indonesia. Kemudian, peninggalan kerajaan Islam di abad ke-16 dan ke-17 semakin menunjukkan pertumbuhan bahasa Melayu. Nah, dengan tanah air bahasa Melayu itu mudah dimahami dengan bahasa tersebut, seperti kilang yang berarti menyebutnya sama dengan pabrik, kira yaitu dengan menyebutnya sama dengan gitu, kita kena sama dengan menyebutnya kita harus atau kita mesti, kongsi yaitu juga menyebutnya dengan bagi, korang menyebutnya kamu orang, kos sama dengan ongkos atau fee, lambat pun sama dengan kita menyebutnya lambatnya. Juga muncul dalam berbagai variasi yang dialek karena bahasa Melayu juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa. Perkembangan bahasa Melayu tersebut juga menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebelum lanjut itu, hingga akhirnya pada bulan Oktober 1928 para pemuda dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul dalam rangka Kongres Pemuda II yang digelar di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres itu menghasilkan gagasan Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres itu menghasilkan gagasan Sumpah Pemuda yang isinya Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Dan saat itulah menjadi momen pengukuhan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal itu bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dengan pasal 36 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebuah tutur kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian saya mohon maaf dan untuk
untuk diskusi ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.